Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita bertemu lagi dengan kajian Fikih Mar'ah yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apakah seorang anak itu bisa menjadi wali dalam pernikahan ibunya. Jadi misalnya ada seorang perempuan, dia sudah janda, atau baik karena suaminya misalnya meninggal atau karena bercerai dan tidak mempunyai wali yang lain, yang ada hanya anak. Nah, apakah seorang anak ini bisa menjadi wali nikah bagi perempuan tersebut? Sebelum kita membahas perwalian anak ini, mungkin ada satu pertanyaan atau satu permasalahan yang biasanya sering terjadi apabila seorang anak, seorang ibu yang mempunyai anak atau seorang janda yang mempunyai anak ini akan menikah. Dalam hal ini, apakah seorang ibu tadi itu harus meminta izin kepada anaknya, baik anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, ketika dia akan menikah lagi? Jadi apakah perlu si ibu ini meminta izin kepada anak-anaknya? Dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu ahqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'mar wa idnuha sukutuha." Artinya, perempuan yang telah menjadi janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perempuan yang masih perawan yang belum menikah itu diminta izinnya dari dirinya, dan izinnya itu adalah diamnya. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan dengan tegas bahwasanya perempuan yang sudah janda atau pernah menikah itu lebih berhak atas dirinya dalam hal untuk menikah lagi atau tidak menikah lagi, itu melebihi hak walinya terhadap dirinya. Nah, jadi kalau berdasarkan hadis ini, maka seorang janda itu tidak perlu meminta izin kepada anaknya apabila dia akan menikah lagi gitu. Jadi kalau dia misalnya sudah mempertimbangkan bahwasanya calon suami yang melamarnya ini kembali itu adalah seorang yang sesuai untuk dirinya, kemudian sekufu dan ada laki-laki yang benar gitu, maka dia tidak berkewajiban untuk meminta izin kepada anak-anaknya ketika dia akan menikah kembali gitu. Bahkan seorang anak kalau misalnya dia tahu ibunya akan menikah lagi atau ibunya mengasih tahu bahwa dia akan menikah lagi, anak ini dilarang untuk tidak merestui atau tidak menyetujui dari pernikahan tersebut. Jadi dia tidak punya hak untuk melarang dan tidak boleh melarang. Jadi ibu tuh punya hak tersendiri ketika dia akan menikah lagi, dan si anak tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pernikahan ibunya. Dalam sebuah fatwa yang disebutkan oleh Syekh Khalid bin Abdul Mun'im Ar-Rifai, beliau mengatakan bahwasanya seorang anak itu dilarang untuk tidak menyetujui apabila ibunya akan menikah lagi. Beliau mengatakan, "Fa in kanat
walidatuka bihajatin ilal jawazi fala yajuzu lakum man'uha min dalika wa huwa haqqun masyru'un laha fa'alaika ayyuhal akhul karim an tabarra ummaka bil muwafaqati ala jawaziha. Nah, jika seorang ibu, kata beliau, itu membutuhkan untuk menikah lagi dengan alasan macam-macam ya, baik alasan misalnya materi atau alasan yang lain, maka kalian para anak tidak boleh menghalanginya untuk menikah. Jadi tidak boleh dihalangi, karena menikah itu adalah hak yang Allah berikan dalam syariat untuknya. Jadi itu Allah sudah kasih izin kepada ibu atau janda tadi untuk menikah. Nah, justru wajib bagi Anda, wahai saudara yang mulia, untuk berbuat bakti dengan menyetujui pernikahannya. Jadi setuju atau tidak menentang pernikahan tersebut itu adalah salah satu bentuk bakti seorang anak kepada ibunya ketika ibunya sudah menjanda dan akan menikah lagi. Nah, walaupun demikian, ketika misalnya seorang janda atau seorang ibu ini tadi akan menikah, itu dianjurkan untuk berkomunikasi atau berunding dengan anaknya. Jadi walaupun anak tidak punya hak, tetapi kalau misalnya dikomunikasikan atau dirundingkan, maka hal tersebut lebih baik. Ini adalah pendapat dari ulama-ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jadi berunding itu lebih baik. Bahkan dalam hal ini, kalau misalnya yang mau menikah ini bukan ibu tapi bapak. Nah, kalau bapak ini meminta berkeinginan untuk kawin lagi, baik karena dia ditinggal wafat oleh istrinya ataupun tidak ditinggal wafat, jadi poligami ya. Nah, ini juga dalam sebuah fatwa yang dibawahi oleh Kementerian Wakaf di Qatar, itu juga disebutkan bahwasanya seorang ayah itu punya hak untuk menikah lagi bahkan dalam kondisi istrinya belum meninggal. Jadi disebutkan dalam fatwa tersebut, faqawnu walidika yuridu jawaz bil ukhra la yaqdahu fi dinihi wa khuluqihi wa muru'atihi fa ibahatu ta'addud laysat masyrutah bi kauni zawjah al-ula mu'ibah aw anna zawj qad zahada fiha aw sa'at al-ushrah bainahuma walakin yushtaratu al-adlu baina az-zawjat wal qiyamu bihuquqihinna fa idza mana'tahuma min az-zawaj fa kana bi ta'adda dzalika fa hada min al-uquq alladhi huwa min kaba'irid dzunub. Nah, jadi kalau misalnya seorang orang tua menghendaki untuk menikah lagi, dalam hal ini seorang bapak ya, kemudian hal itu tidaklah membuat agamanya tercela atau akhlak dan harga dirinya tercela. Jadi diperbolehkan untuk menikah lagi dan anak tidak berhak untuk melarang hal tersebut. Nah, muslimah, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas lagi apakah kalau misalnya ibu tadi, janda tadi tidak mempunyai wali, apakah anaknya diperbolehkan untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut? Kita akan bahas setelah jeda berikut. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah membahas bahwasanya seorang janda itu tidak perlu meminta izin kepada anaknya untuk menikah gitu, tetapi dianjurkan untuk berkomunikasi, jadi untuk saling meminta pendapat. Nah, sekarang apabila misalnya ibu tadi akan menikah, apakah anaknya itu bisa menjadi wali atau mempunyai hak perwalian dalam pernikahan ibunya tersebut?
Dalam hal ini ada beberapa pendapat dari ulama fikih. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya seorang anak itu mempunyai hak perwalian dalam pernikahan ibunya. Jadi artinya anak itu bisa menjadi wali nikah ibunya. Hal ini adalah pendapat yang disampaikan oleh mayoritas ulama dari kalangan ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Dalam madhab Hanafiyah itu kita mendapatkan satu teks atau nas yang mereka mengatakan fatuqaddamu asabatun nasabi wa aulahum al-ibnu wa ibnuhu wa in sapula thummal abbu thummal jaddu abuhu thummal akhu syaqiq thumma al-ab thumma ibnu al-akhu syaqiq thumma ibnu al-akh li abin thumma al-ammu syaqiq thumma li abin thumma ibnu al-ammu syaqiq thumma ibnu al-am li abin. Yang lebih didahulukan menjadi wali itu adalah asabah nasab. Dan yang pertama adalah anak laki-laki, anak dari anak laki-laki dan ke bawahnya, kemudian ayah, kemudian ayahnya ayah atau kakek, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara seayah saja, kemudian paman seayah dan seibu, kemudian paman yang hanya seayah tidak seibu, kemudian anak laki-laki dari paman yang seayah seibu, dan anak laki-laki dari paman yang hanya seayah tidak seibu. Kemudian dalam madhab Hanafi kita menemukan juga nas sebagai berikut: al-mas'alatu tsalisah fi tartibil awliya amma alladhi yujbar fal abu thumma wasihi wa amma alladhi la yujbar fal qarabatu thumma al maula thumma al sultan wal muqaddam min al aqarib al ibnu thumma ibnuhu wa in sapula thumma al abu thumma al akh thumma ibnuhu thumma al jaddu thumma al am thumma ibnuhu. Masalah yang ketiga dalam urusan para wali adalah yang termasuk para wali mujbir adalah ayah, kemudian orang yang diberi wasiat olehnya, sedangkan yang bukan termasuk wali mujbir adalah qarabah, lalu maula, kemudian sultan. Dan yang lebih didahulukan dari aqarib adalah anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki dan ke bawahnya, kemudian ayah, saudara laki-laki, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian paman, kemudian anak laki dari paman. Nah, kemudian dari madhab Hanabilah kita juga menemukan dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Kharqi, di sana juga disebutkan tentang anak itu bisa menjadi wali bagi ibunya. Dikatakan bahwa ahaqqun nas binikahil mar'atil hurrah abuha thumma abuh wa in ala thumma ibnuha wa ibnuhu wa in sapula. Orang yang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka adalah ayah kandungnya, kemudian ayahnya lagi dan ke atasnya, kemudian anak laki-lakinya, lalu anak laki-laki dari anak lakinya ke bawahnya. Nah, jadi dari nas-nas ini disebutkan bahwasanya kita diperbolehkan untuk seorang anak laki-laki itu menjadi wali nikah bagi ibunya. Pendapat mereka ini berdasarkan bahwasanya diriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau ketika telah habis masa iddahnya itu Abu Bakar datang untuk meminang beliau, tetapi Ummu Salamah tidak menerima pinangan tersebut. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab itu juga datang untuk meminang beliau, tetapi Ummu Salamah juga tidak menerima pinangan dari Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW itu mengutus Umar bin Khattab untuk meminang Ummu Salamah untuk dijadikan istri dari Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Salamah berpesan, "Wahai Umar, katakan kepada Rasulullah bahwasanya aku ini adalah wanita yang pencemburu dan aku memiliki anak-anak kecil dan tak seorang pun di antara wali-waliku yang hadir." Jadi
beliau menolak gitu dengan alasan di atas. Kemudian Umar menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan pesan dari Ummu Salamah ini. Lalu Rasulullah berkata, wahai Umar, kamu kembali lagi ke tempat Ummu Salamah dan katakan bahwasanya terkait perkataan Ummu Salamah bahwa beliau itu adalah seorang perempuan yang pencemburu, kata Rasulullah, nanti aku akan doakan bahwa Ummu Salamah itu tidak lagi menjadi perempuan yang pencemburu. Kemudian terkait perkataan bahwa dia mempunyai anak-anak yang masih kecil, maka kata Rasulullah, aku nanti akan mengkapil, akan memenuhi semua kebutuhan dari anak-anak beliau tersebut. Dan ketika Nabi mengatakan untuk perkataannya yang mengatakan bahwa tidak ada walinya yang hadir, maka Nabi mengatakan walinya baik yang hadir atau yang tidak hadir itu tidak ada yang keberatan kalau Ummu Salamah menjadi istri dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian Umar kembali kepada Ummu Salamah dan mengatakan perkataan tersebut. Lalu kemudian Ummu Salamah mengatakan, wahai Umar, maka nikahkanlah aku dengan Rasulullah SAW. Jadi yang menjadi wali nikah pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah itu adalah anak dari Ummu Salamah. Jadi dalam hadis ini mereka mengatakan bahwasanya anak itu mempunyai hak perwalian dalam pernikahan ibunya. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membahas apakah ada ulama juga yang melarang perwalian anak ini dalam pernikahan ibunya. Kita akan bicarakan lebih detail nanti setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah membahas bahwasanya ada sekelompok ulama, bahkan mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya anak itu mempunyai hak perwalian dalam pernikahan ibunya. Dalam artian bahwasanya anak itu bisa menjadi wali nikah ibunya, anak laki-laki. Kemudian ada kelompok kedua dari ulama yang mengatakan, mereka berpendapat bahwasanya seorang anak itu tidak mempunyai hak perwalian terhadap ibunya. Jadi tidak bisa anak itu menjadi wali nikah ibunya. Jadi tidak boleh gitu. Nah, kecuali dalam beberapa hal. Jadi misalnya anak itu adalah mempunyai nasab dengan ibunya, misalnya dia sebagai cucu dari paman atau dari paman lelaki ibunya itu. Nah, maka dia bisa menjadi wali karena dia dalam kedudukan sebagai nasab. Atau dia bisa menjadi sebagai seseorang yang berstatus memerdekakan ibunya. Jadi misalnya ibunya ini tadi budak, kemudian dia merdekakan, maka itu namanya wali maula. Nah, itu bisa dia menjadi wali. Atau apabila anaknya ini berkedudukan sebagai hakim, maka dia bisa menjadi wali nikah ibunya. Nah, jadi hanya dalam beberapa kasus ini anak itu bisa menjadi wali nikah bagi ibunya. Jadi mereka mengatakan tidak boleh. Pendapat ini adalah pendapat dari ulama yang bermadhab Syafi'i, yang mereka mengatakan bahwasanya anak laki-laki itu tidak bisa menjadi wali bagi ibunya, karena kalau kita melihat urutan wali, yang menjadi wali itu di dalam fikih Syafi'i itu hanya ada 3 golongan, yaitu ayah ke atas, ayah, kakek buyut gitu. Kemudian saudara laki-laki, kemudian anak dari saudara laki-laki atau cucu dari saudara laki-laki, kemudian paman, kemudian anaknya paman atau cucunya paman, buyutnya paman ke bawah. Nah, jadi di sini tidak disebutkan adanya dalam urutan wali ini anak. Jadi yang ada hanya ayah, saudara, dan paman, tidak ada anak. Hal ini kita temukan dalam salah satu kitab ulama-ulama Syafi'i, yaitu kitab Al-Minhaj lil Imam Nawawi, yang beliau mengatakan bahwasanya
wa ahaqqul awliya abun thumma jaddun thumma abuhu thumma akhun li abawaini aw li abin thumma ibnuhu wa in safula thumma amun thumma sairil asabah kal irsi wa yuqaddamu al akhu li abawaini ala akhin li abin fil azhar. Dan yang lebih berhak menjadi wali itu adalah ayah, kemudian kakek, yaitu ayahnya ayah, saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki dan ke bawah, kemudian paman, dan kemudian seluruh asabah seperti waris, dan diutamakan saudara seayah seibu daripada saudara seayah saja. Nah, ini dalam teks madhab Syafi'i. Jadi tidak disebutkan adanya anak laki-laki sebagai wali nikah bagi ibunya. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, hukum positif Indonesia, ini juga disebutkan bahwasannya anak laki-laki itu juga tidak termasuk sebagai wali atas pernikahan ibunya sendiri. Jadi disebutkan pada bagian ketiga pasal 21 ayat 1 mengatakan bahwasanya wali nasab itu terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Yang pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga yaitu kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara sekandung seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kemudian keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Jadi kalau di dalam kompilasi hukum Islam ini juga tidak disebutkan bahwa anak itu bisa menjadi wali nikah bagi ibunya. Nah, kemudian mereka juga mempunyai dalil bahwasanya antara ibu dengan anak laki-lakinya itu tidak ada ikatan nasab. Nah, maka mereka mengatakan ketika tidak ada ikatan nasab, maka anak laki-laki itu berarti tidak bisa menjadi wali nikah bagi ibunya. Nah, namun dalil ini yang mengatakan bahwasanya anak tidak mempunyai ikatan nasab dengan ibunya itu bisa dibantah, karena apabila si anak ini adalah orang yang memerdekakan ibunya atau misalnya dia menjadi hakim, maka dia boleh gitu untuk menikahkan ibunya. Jadi orang yang tidak mempunyai ikatan nasab itu bukan berarti tidak boleh menjadi wali nikah, karena kalau misalnya hakim atau wali maula itu tidak memerlukan ikatan nasab untuk menjadi walinya. Jadi dalil ini termasuk dalil yang lemah. Kemudian kalau seandainya dalam pendapat fikih ibu itu tidak bisa menjadi wali nikah bagi anaknya, maka berarti kebalikannya, anak juga kata mereka tidak bisa menjadi wali nikah bagi ibunya. Jadi karena mereka tidak mempunyai hak perwalian, maka sama-sama ibu tidak bisa menjadi wali nikah bagi anaknya, anak juga tidak bisa menjadi wali nikah bagi ibunya. Nah, kemudian anak laki-laki kata mereka itu lebih cenderung sangat sayang kepada ibunya. Jadi mereka mungkin keberatan gitu untuk menikah kalau ibunya menikah lagi. Nah, karena itulah karena rasa itu mereka mengatakan bahwasanya seorang anak itu tidak bisa menjadi wali nikah bagi ibunya. Ini adalah dalil-dalil atau alasan-alasan yang mereka katakan bahwasanya anak itu tidak punya hak perwalian dalam pernikahan ibunya. Nah, namun setelah kita mencermati
dalil-dalil yang dikemukakan dari dua pendapat ini, dari pendapat yang mengatakan bahwasanya anak punya hak, pendapat pertama tadi, anak punya hak untuk menikahkan ibunya atau menjadi wali dalam pernikahan ibunya dengan alasan-alasan yang telah mereka kemukakan. Kemudian pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya anak tidak punya hak dalam menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan ibunya. Seperti juga pendapat ini juga didukung oleh beberapa dalil dan alasan tadi. Maka kalau kita hukum positif di Indonesia itu adalah memakai pendapat yang kedua gitu. Tetapi dalam fikih yang anak tidak mempunyai hak. Tetapi kalau dalam kitab fikih, maka pendapat yang lebih rojih atau yang lebih kuat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya anak mempunyai hak perwalian dalam pernikahan ibu. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, demikian pembahasan kita hari ini tadi tentang hubungan perwalian anak dalam pernikahan ibunya. Apakah perlu meminta izin atau anak bisakah menjadi wali nikah bagi ibunya yang sudah janda? Kita telah bahas beserta pendapat-pendapat ulama dan dalil-dalilnya. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai salah satu acuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Sekian pembahasan kita hari ini, dan mari kita tutup dengan bersama-sama membacakan doa. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.